Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Tuban, Bapak Haji Mukti MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta program diseminasi budaya positif program guru penggerak Angkatan 5. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif program guru penggerak Angkatan 5. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Saya sebagai pembawa acara akan memandu acara pada hari ini. Berikut urutan acara untuk pagi ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 4 Tuban. Ketiga, paparan materi budaya positif sekolah. Keempat, penutup. Agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Berikutnya, kita lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Kepada Ibu Ladinah Fitrasari SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti diseminasi budaya positif program pendidikan guru penggerak Angkatan 5. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya telah kita nantikan besok di yaumil qiyamah. Diseminasi budaya positif merupakan perubahan paradigma dari stimulus respon teori kontrol disiplin positif 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga retribusi. Banyak yang telah didapat, materi yang telah didapat oleh Ibu Andriani yang bisa diaplikasikan kepada anak pada sekolah dan anak didiknya. Dengan mengubah paradigma kita sebagai pendidik dari stimulus respon ke teori kontrol, kita menjadi lebih humanis memandang seseorang sehingga hubungan sosial pendidik dengan murid itu bisa lebih baik lagi. Tidak akan langsung menyalahkan sikap murid yang kurang baik karena menurut teori kontrol setiap tindakan pasti ada tujuannya. Dan inti dari ini, saya di sini mewakili Bapak Kepala SMA Negeri 4 Tuban. Beliau berpesan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bu Masiah Andriati, beliau siap untuk mendukung dan fasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan dalam program guru penggerak ini. Yang kedua, beliau memberikan semangat kepada Bu Masiah dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir itu adalah beliau berpesan agar Bu Masiah Andriati bisa memanage waktu antara tugas pokoknya di sekolah dan tugasnya di guru penggerak. Mudah-mudahan dalam
dalam acara ini, dalam diseminasi ini diberikan kelancaran sampai akhir acara ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Berikut adalah acara inti, yaitu pemaparan program diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 5 yang akan disampaikan oleh Ibu Masria Andriati Kara, SPD VR. Kepada Ibu Masria Andriati, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan beribu banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara diseminasi aksi nyata budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 5 di SMA Negeri Batu Bata. Saya sangat bahagia sekali dan maaf jika mengganggu kesibukan ada beberapa yang harus mengajar. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Karena saya di sini termasuk guru baru ya, alangkah baiknya saya perkenalan dulu. Di sini saya akan sedikit mengungkapkan riwayat pendidikan dan pengajar saya. Yang pertama, riwayat pendidikan saya belajar di SD Negeri Mi'am 1 tahun 1994 sampai tahun 2000. Terus belajar di SMP Negeri 1 Singgahan tahun 2000 sampai 2003. Di SMA Negeri 1 Singgahan tahun 2003 sampai 2005 dan kuliah di Universitas Negeri Semarang mengambil jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, lulus tahun 2005 sampai 2009. Untuk riwayat mengajar, saya hanya mengajar di 2 sekolah. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Singgahan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2022, dan jadi sudah ada sekitar 12 tahun saya mengajar di SMA Singgahan. Dan alhamdulillah pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk mengabdi dan menyampaikan ilmu saya di sekolah saya yang baru, sekolah saya tercinta SMA Negeri Batu Bata tahun 2022 sampai nanti. Kita langsung masuk ke materi saja. Sebenarnya di sini adalah diseminasi budaya positif, tetapi sebelum kita masuk ke budaya positif, kita akan masuk dulu ke apa itu filosofis pendidikan nasional Ki-Hajar Dewantara atau biasa disingkat dengan KHD. Akan saya putar di sini potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang. Saya cut dulu berarti. Tidak apa-apa, Mas. Lanjut terus, tidak apa-apa. Nanti kita bisa. Tidak ada yang biasa. Karena bukan dari sekolah ini. Kita lagi. Speakernya apa bisa ada? Tidak.
Video ini adalah catatan menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Tadi sedikit cuplikan potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan di sini? Kira-kira ada nggak persamaan dan perbedaan dengan pendidikan zaman sekarang? Ada nggak kira-kira persamaan dan perbedaan? Kalau perbedaannya mungkin dilihat dari itu ya, yang mampu belajar pada zaman kolonial hanya orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang pada dasarnya dianggap Belanda menguntungkan, yang bisa dijadikan sebagai aset untuk Belanda. Sedangkan kalau persamaannya saya analisis bahkan sampai sekarang pun saya kadang-kadang secara tidak sadar juga masih melakukan adalah teacher center. Kita bisa menganalisis cara mengajar kita sendiri. Apakah kita masih berpusat pada guru dan siswa hanya sebatas mendengarkan materi, atau sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu persamaan dan perbedaan pendidikan zaman kolonial dan sampai sekarang. Sekarang slide berikutnya adalah profil Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak kenal Ki Hajar Dewantara? Ketika membahas tentang Ki Hajar, apa yang kita kenal? Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal 2 Mei sesuai dengan tanggal lahir dari beliau. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan Raden Mas Suwardi Suryaningrat. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, ini yang penting ya, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan-kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tubuhnya kekuatan-kodrat anak. Jadi pada dasarnya kita sebagai pendidik hanya menuntun. Kita tahu anak itu lahir bukan berasal dari kertas kosong, tapi anak itu lahir sudah ditulis. Jadi pada dasarnya anak itu sudah ada tulisannya. Tergantung bagaimana cara kita untuk menuntun anak, sikap kita menuntun anak, sehingga nantinya akan menebalkan perilaku baik dan mengaburkan perilaku yang tidak baik. Ki Hajar Dewantara juga dalam pendapatnya ada kodrat. Jadi pada dasarnya anak itu memiliki dua kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana kita atau anak itu berada. Anak itu lahir pasti sudah ada kodrat alamnya, wataknya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi sebagai guru kita itu harus memberikan pendidikan yang up to date sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan sampai anak-anak berpendidikan sekarang kita ngajarnya zaman bahla caranya ya. Jadi guru juga harus banyak-banyak sering mencari kira-kira sumber belajar yang up to date sekarang apa. Tetapi juga tanpa harus bisa memilih mana yang cocok untuk diterapkan dan mana yang tidak cocok untuk diterapkan. Jangan sampai karena mengikuti zaman malah jadi blunder juga buat guru. Budi pekerti, menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter, ini adalah karakter atau gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti itu yang pertama kali menjadi agen atau perubahan atau basicnya atau fondasinya adalah keluarga. Ketika anak itu lahir yang dikenal adalah keluarga, orang tua. Jadi keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan yang sempurna bagi anak-anak
melatih kecerdasan, budi pekerti, pembentukan watak individual. Ini sama seperti pelajaran saya sosiologi ya, kalau keluarga adalah kelompok sosial pertama paling kecil yang akan dipelajari oleh seorang anak. Sekarang di sini, bagaimana manusia itu tergerak? Bagaimana kita bisa bergerak? Pertanyaan kami nanti akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Apa saja hal yang bekerja secara alami pada diri seorang manusia dan mempengaruhi manusia dalam berperilaku? Kira-kira apa ini? Hal yang secara alami yang ada pada diri seseorang dan mempengaruhi bagaimana manusia dalam berperilaku. Jadi intinya sudah ada pada jiwa seseorang. Kira-kira apa ini? Perasaan kata Pak Kaburi. Ini mungkin keinginan. Terus Bu Mas tadi berpendapat kelakuan kita. Kalau saya di sini ketika saya mendapatkan pertanyaan sini, saya itu langsung berpikiran naluri. Naluri itu selalu ada. Mesti naluri itu sudah basicnya kita. Contohnya apa? Naluri keibuan. Setiap perempuan saya yakin punya naluri keibuan. Pasti ya kan? Tergantung naluri itu kapan keluarnya, secara cepat atau secara lambat. Kadang-kadang perempuan ada yang tidak suka sama anak-anak. Ada nggak perempuan yang tidak suka anak-anak? Ada. Tetapi ketika punya anak suka apa tidak? Suka kan? Itu berarti naluri keibuannya berkuat baru keluar. Jadi saya bilang bahwa yang pertama kali keluar yang ada pada secara alami seseorang manusia yang mempengaruhi bagi manusia dalam perilaku adalah naluri. Di sini menurut ya judul ada lagi dua yang mempengaruhi bagaimana manusia itu bergerak. Yang pertama adalah cara berpikir otak, dan yang kedua tahap tumbuh kembang anak. Nanti kita akan pelajari anak SMA itu sebenarnya masuk ke tahap apa sebenarnya. Di sini nanti saya akan putarkan video tentang eskalator dan kerja otak. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana otak itu bekerja ketika kita berpikir secara cepat dan kita berpikir secara lambat. Pernah nggak Bapak Ibu pun berpikir cepat? Tiba-tiba ada masalah langsung ada penyelesaian. Pernah nggak? Pernah kan? Pernah kan? Atau mungkin berpikir lambat ketika ada masalah. Tapi saya tanya sekarang, ketika kita berpikir cepat, hasilnya baik atau enggak? Hasilnya baik. Misalnya ada masalah di rumah, terus kita harus seperti ini, hasilnya baik nggak? Twing gitu. Tergantung gimana Bu Mas. Misalnya Bu Mas tiba-tiba ketemu sama masalah apa ya Bu Mas, kalau Bu Mas itu ya? Kumpulkan data misalnya. Terus apa yang akan Bu Mas berpikir cepat apa Bu Mas? Langsung WA atau gimana? Orang-orang koneknya itu lama itu. Berarti itu masalah. Berarti masalah yang Bu Mas sering hadapi adalah koneknya lama. Teman-teman kita mungkin nyambungnya lama. Terus apa ya? Berpikir cepatnya Bu Mas apa? Ya apa adanya itu saya kirimkan dulu, lainnya nyusul. Apa adanya saya kirimkan dulu, lainnya nyusul.
Hasilnya gimana Bu Mas? Ada revisi. Berarti itu sebenarnya ketika kita berpikir secara cepat, kan namanya instan ya, kita berpikir cepat, instan. Sehingga kadang-kala permasalahan itu justru menimbulkan masalah yang baru. Berbeda dengan ketika kita berpikir secara lambat. Ketika kita berpikir secara lambat, kita pikir matang-matang, mungkin memang lambat, mungkin memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya juga akan lebih maksimal. Sebenarnya di sini ada film ya tentang kerja otak diibaratkan ketika kita menaiki eskalator. Pernah naik eskalator? Ketika kita naik eskalator turun, ketika kita melewati eskalator turun, kita membutuhkan tenaga nggak? Turun eskalator turun kan jalan sendiri ya. Membutuhkan tenaga nggak kita? Tidak. Kita hanya berdiri kan? Itu hampir sama dengan proses berpikir cepat. Jadi digambarkan seperti kita naik eskalator turun. Kita tidak membutuhkan tenaga, kita tidak membutuhkan energi yang banyak, sehingga hasilnya pun kadang-kala tidak maksimal. Ini bisa dibuat. Maaf ya, agak terkendala dengan sinyal. Tadi itu adalah proses kerja otak. Jadi otak itu pada dasarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang termasuk reptil, ada yang termasuk mamalia. Dan fungsi otak itu juga berbeda tergantung kita mau berpikir secara cepat atau secara lambat. Jadi seperti yang saya sendiri itu kadang-kala lebih banyak berpikir cepat. Kalau saya tidak tahu kalau Bapak Ibu guru lebih banyak berpikir cepat atau berpikir lambat, atau tergantung dengan situasi dan kondisi. Jadi pada dasarnya ketika kita berpikir cepat tidak akan membutuhkan banyak energi. Tetapi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ketika kita berpikir cepat maka biasanya hasilnya juga tidak maksimal. Ini yang kedua adalah tahap tumbuh kembang anak. Di situ ada tahap wiraga dan wirama. Karena kita anak didik atau peserta didik kita adalah anak SMA, jadi kita tidak perlu melihat wiraga. Kita langsung saja melihat wirama usia 17 sampai 24 tahun. Pada tahap wirama, anak itu memiliki tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian.
jadwal rutin selaras dengan sesama dan semesta. Sedangkan untuk perkembangan tahap psikososialnya, kita di situ ada melihat pada loyalitas. Loyalitas di sini adalah adanya keseimbangan peran atau mungkin ketegangan peran. Jadi jangan heran ketika kadang-kala anak itu masih bingung posisi saya di mana. Saya harus seperti apa? Bagaimana saya menempatkan diri saya ketika saya berhadapan dengan lingkungan sosial yang seperti ini? Pernah nggak menghadapi seperti itu? Makanya kita sering melihat anak yang caper ya, cari perhatian gurunya. Karena mungkin dia juga harus mencari jati dirinya sendiri. Itu mau amanah. Mungkin dengan cara caper, cari perhatian guru, tetap bisa menguatkan psikososialnya. Dan biasanya pada anak SMA itu kadang-kala masih susah memfilter atau menyaring berita-berita yang diterima di media sosial. Ya enggak? Gampang kemakan hoax ya kan? Gampang kesulut emosi. Ya karena posisinya masih seperti masih mencari jati dirinya. Di sini kita mulai masuk menunjukkan profil pelajar Pancasila Ibu Irna ya. Ini koordinator P5 jadi saya harus belajar pada beliau. Pada dasarnya ada 6 nilai pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam adalah mandiri. Ini Pak Max juga koordinator ya, jadi lebih ahli mungkin daripada saya. Bagaimana caranya kita? Jadi di sini saya akan mengkaitkan nilai-nilai guru penggerak. Sebenarnya tidak hanya guru penggerak, tapi saya berharapnya nilai-nilai yang ada pada guru penggerak ini mampu juga dimiliki dan diterapkan oleh guru-guru yang lain untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, menghamba pada murid. Menghamba di sini bukan berarti kita bersujud ya, tapi menghamba di sini kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Proses mulai dari proses pembelajarannya, mulai dari asesmen untuk penilaiannya, mulai dari strategi pembelajarannya, juga harus berpihak pada murid. Yang kedua adalah mandiri. Ini yang harus kita miliki dari sekarang. Bagaimana kita tidak stagnan pada posisi kita. Kita intinya pasif. Jadi kita saya harapkan nanti ketika ada guru itu masih mau untuk berkarya, masih mau untuk berusaha, untuk melatih, menambah ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk siapa? Untuk perkembangan anak didik. Jadi nanti ketika anak didik guru saya ternyata update dengan perkembangan zaman. Jadi tidak makan pada satu zona nyaman. Yang ketiga adalah kolaboratif. Ini saya sebenarnya sangat membutuhkan dukungan kolaborasi dari pihak-pihak seperti pihak-pihak Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pihak-pihak yang lain. Karena apa? Pada dasarnya profil pelajar Pancasila seperti yang kemarin kita ya, profil pelajar Pancasila itu tidak hanya untuk 3 guru saja, tetapi semua juga harus mendukung program profil pelajar Pancasila. Seperti ini kolaboratif saling, kolaborasi saling bekerja sama satu dengan yang lain. Yang keempat adalah refleksi. Mengingat kembali atau mereview atau menganalisis kejadian-kejadian. Pernah nggak seperti ini? Saya pernah ngajarnya seperti ini. Saya kok kayaknya materi saya belum sampai ke siswa. Saya kok seperti ini. Pernah nggak seperti itu? Ini harus kita dapatkan untuk apa? Agar kita mampu memperbaiki cara mengajar kita, agar kita mampu memperbaiki strategi pembelajaran kita. Jangan sampai kejadian yang sudah terjadi berulang kembali. Dan yang terakhir adalah inovatif. Ini inovatif bisa jadi sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran itu tidak harus yang IT. Mungkin menggunakan ide masa atau benar. Itu juga bisa. Atau mungkin membuat sendiri sumber belajar. Atau mungkin inovatif juga dari cara ulangannya, menggunakan apa. Jadi inovatif itu harus inovatif biar peserta didiknya juga tidak bosan. Apalagi pelajaran-pelajaran seperti kita ya Bu Erna ya. Pelajaran-pelajaran yang hampir dari awal sampai akhir menjelaskan. Jenuh. Kalau gurunya sendiri menjelaskan mulai dari sejarah ya, sejarah habis sampai belakang, kira-kira seperti apa Bu Erna? Ngantuk. Ketika Bu Erna mungkin memutarkan video, seperti apa kira-kira? Senang. Kalau di sosiologi itu mereka paling senang ketika membahas tentang perilaku menyimpang di pelajaran saya. Jadi senang sekali. Karena apa? Karena biasanya saya memutarkan video-video yang masih di dalam batas ya, tetapi video
Kita visi guru penggerak, diklik yang tulisannya. Di sini ada puisi dari Insinyur Soekarno. Mungkin di sebelahnya nggak sudah kebuka, YouTube sebelahnya di atas. Oh, sudah saya buka tadi. YouTube nah. Sebelahnya. Sebelah itu. Itu di luar aja. Sebelah. Tadi saya buka. Ya mana? Terus biasa. Coba diperhatikan ya, nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya isi dan makna dari puisi dari Insinyur Soekarno. Langsung masuk ke selanjutnya. Sudah dilihat tadi puisi dari Insinyur Soekarno membahas tentang Aku Melihat Indonesia. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melihat puisi di atas? Apakah ada yang bergelora darahnya? Insinyur Soekarno mengatakan bahwa apapun yang saya lihat, saya hanya melihat satu negara, yaitu Indonesia. Begitu cintanya Bapak Soekarno dengan Indonesia. Ia puisi di atas menerima visi Presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan tersentuh dengan sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Ini kaitannya dengan sekolah kita ya. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish,
maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti alat olahraga. Alat ini dikenal dengan IA, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA, apa itu IA? IA itu adalah ketika kita pernah nggak? Jadi pada dasarnya buat visi organisasi itu kan pasti pernah mengalami hal-hal positif kan? Pernah nggak ketika berjalan? IA itu mengingat kembali hal-hal positif apa, keberhasilan apa yang telah kita raih dan kita tuju sebelum organisasi itu berkembang atau berubah menjadi yang lebih baik. Jadi mengingat kembali bukan hal-hal yang negatif yang kita ingat, kekalahan, kegagalan, tetapi yang bernilai positif. Terus dijadikan sebagai salah satu senjatanya untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita masuk ke budaya positif. Sebenarnya intinya di sini tadi itu hanya sebenarnya openingnya segitu lamanya ya. Kita masuk ke budaya positif ini yang saya harapkan bisa diterapkan di sholat kita. Stephen dalam bukunya Principal Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubah sikap atau perilaku Anda berarti dari kita. Namun bila kita ingin berbagi cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah teori kontrol. Di sini saya membandingkan antara stimulus respon dan teori kontrol. Coba Bapak Ibu perhatikan, adakah perbedaan di antara keduanya? Manakah yang sering kita praktekkan atau kita lakukan ketika menghadapi peserta didik atau anak didik kita? Kira-kira mana yang sering kita praktekkan? Stimulus respon ya. Pernah nggak menghadapi anak dengan penekanan ini ya? Kadang-kadang kita punya pikiran seperti ini, saya bisa mengontrol anak didik. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Makanya saya ingin anak didik itu mengerti saya, bukan saya yang mengerti anak didik. Jadi biasanya model seperti ini berpikir menang atau kalah. Karena apa? Karena perilaku guru tidak sebagai suatu kesalahan. Jadi seperti ini, misalnya kita menghadapi anak yang salah, tidak membawa LKS atau mungkin terlambat masuk ke kelas kita, apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan? Marah-marah? Atau seperti apa? Marah-marah. Pasti saya sendiri juga ada hal seperti itu. Yang kita lakukan setiap hari, saya sendiri, saya tidak menurut saya juga seperti itu. Adalah stimulus respon. Ketika menganggap sebuah anak, kesalahan anak adalah perilaku buruk adalah sebuah kesalahan dan kita berharap kita mampu mengontrol anak tersebut. Biasanya ciri khasnya kita menggunakan bahasa yang kencang, menunjuk. Pernah nggak ngobrol sama anak? Kamu ini pernah nggak? Pak Max pernah pukul anak kan? Pernah nggak? Kenapa kamu tidak ini? Pernah nggak Pak Max? Tujuannya apa? Ya? Tidak mengulangi lagi. Berarti menganggap perilaku buruk tidak sebagai sebuah kesalahan. Iya. Stimulus respon. Ketika pernah nggak? Selama berapa tahun juga ngajar? 17 tahun, luar biasa. Pernah nggak? Ketika anak melakukan kesalahan diberi peringatan, tapi kalau kita sudah ngasih peringatan 2 kali, biasanya tidak boleh ikut pelajaran. tidak boleh ikut pelajaran. Jadi seperti itu. Atau mungkin yang lain pernah ini spesialis IPS sama seperti saya mengalami kejadian apa yang paling membuat atau menguras emosi? Tidak mengerjakan tugas, terus bolos, terus yang biasanya seperti apa? Mencari penyebabnya luar biasa. Jadi belum tidak usah marah-marah berarti Bu Ira. Setahu saya Bu Ira bukan tipe-tipe guru yang gampang marah, beda dengan saya. Jadi yang sering kita lakukan adalah stimulus respon. Berbeda dengan teori kontrol. Nanti teori kontrol ketika kita belajar teori kontrol kita akan belajar namanya restitusi. Tapi nanti di slide berikutnya kita akan belajar apa itu sebenarnya restitusi. Di sini kita belajar tadi teori kontrolnya yang kedua adalah budaya positif, yang kedua adalah disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa itu
kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di budaya positif itu tidak ada yang namanya hukuman. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung hubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi pada dasarnya ketika kita menerapkan budaya disiplin, sebenarnya ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak ketemu murid dengan seperti ini? Daripada dapat hukuman, mending saya ikut aja. Pernah nggak seperti itu? Sering. Sama nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hukuman dari siapa saja ya, tidak dari ibu, bapak, ibu guru, tapi juga mungkin orang tua. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ujian. Itu juga sering dijadikan motivasi seorang anak untuk mewujudkan namanya sikap disiplin. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini, ini akan bukan saya jelaskan, ini oleh saya, ini ilmu saya, bukan saya juga. Restitusi. Jadi kalau kita berbahas tentang budaya positif, tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa sebenarnya hukuman itu bukan tidak boleh, kalau bisa tidak bisa dilakukan. Mending kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di situ sudah saya pisahkan apa itu hukuman, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, saya ambil yang pertama saja. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya benar. Minimal ketika saya melihat anak, hukuman itu mungkin seperti kemarin saya pernah melihat ada anak 12 IPS 1 hormat ketika terlambat, ya kalau tidak salah ya, hormat di panas. Hukuman apa restitusi? Hukuman karena itu menyakitkan. Ketika habis itu kenapa saya masuk ke kelas mereka, saya tadi lihat anak 12 IPS 1 kena hukuman. Kenapa kalian kok sampai panas-panasan jam segitu? Saya kita terlambat. Gimana? Panas, sakit, pusing. Dan hukuman karena apa? Karena sesuatu yang menyakitkan terjadi. Sobat-sobat, kita restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Mungkin ketika terlambat, anak itu mungkin dicari dulu alasannya kenapa bisa terlambat. Terus bagaimana cara kalian agar kalian tidak terlambat lagi? Atau mungkin dikasih poin, tetapi tetap tidak diberikan hukuman secara fisik. Dikasih poin itu menurut saya sudah cukup poin, mungkin poin terlambat ya, poin terlambat. Terus mereka berjanji, terus apa yang akan mereka lakukan untuk mengganti keterlambatan yang telah mereka lakukan. Mungkin mengerjakan sesuatu untuk mengganti itu. Terus yang sebelah sana, hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut mendapat hukuman. Terus restitusinya, murid anak belajar memecahkan masalah. Jadi kenapa hukuman itu tidak boleh dilakukan? Karena apa? Karena biasanya anak, apalagi hukumannya itu pakai kata-kata yang kasar, pakai kata-kata yang agak begini, kamu ini bla 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 bla. Biasanya apa? Akan timbul rasa dendam. Ketika kita saja diajak ngomong seperti itu, sakit ya? Bu Ina, kamu itu kok gini, Bu Ina? Bu Ina kok gini? Gimana perasaannya Bu Ina? Ditunjuk seperti itu. Tersinggung nggak? Tersinggung. Anak pun sama. Ketika anak itu ditunjuk seperti itu, mendapat hukuman seperti itu, malah kayak
berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya, biar saya tidak dapat hukuman, biar saya tidak tersakiti, biar saya tidak panas-panasan. Itu hukuman. Sedangkan restitusi mungkin anak belajar memecahkan masalah, misalnya seperti ini. Iya Bapak, saya terlambat, maaf. Saya akan mengganti keterlambatan saya dengan ini. Saya akan berusaha untuk gimana lagi supaya saya tidak terlambat. Jadi itu karena diajarkan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi berpikir sendiri bagaimana saya mengganti atau melakukan atau agar masalah saya ini tidak terulang kembali ke saya, memecahkan masalah sendiri. Yang ketiga, keyakinan kelas. Ini tetap untuk wali kelas ya. Wali kelas di sini Bu Enda, Bu Erna, Bu Tika, Pak Max, Pak Budi, Bu Ici, semua wali kelas ya. Ini keyakinan kelas. Apakah sudah menciptakan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Yakin pada orangnya. Gimana Pak Budi? Keyakinan kelas seperti apa ya? Sudah dibikin Pak Budi. Masuk itu Mbak Aku setiap 5 dari kelas minggu masuk terus yakin. Oke, mungkin yang lain selain Pak Budi sudah membuat keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi keyakinan kelas itu pada dasarnya bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positifnya, bentuknya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas jangan yang muluk-muluk ya. Misalnya masuk ke kelas apa gitu, tapi tidak bisa diterapkan di kelas. Jadi harus bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Mungkin nanti akan saya putarkan video bagaimana cara untuk menciptakan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari perkembangan apa namanya keyakinan kelas itu biasanya setiap akan terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh keyakinan kelas untuk menciptakan sikap hormat, itu keyakinan kelasnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi di situ yang ditekankan adalah sikap saling menghormati. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Mungkin Pak Budi tadi ya, keyakin bahwa anaknya bakal masuk terus selama 5 hari. Nanti mungkin bekerja itu. Sangat penting mengerjakan sesuatu yang telah ditugaskan. Begitu ya Pak Budi ya. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ini contoh-contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa diterapkan di kelas. Tidak hanya wali kelas, mungkin juga guru mapel seperti saya yang tidak jadi wali kelas mungkin bisa. Mungkin di pelajaran saya bisa menerapkan itu. Jadi tidak hanya sebagai wali kelas, tidak statusnya sebagai kelas, tapi mungkin sebagai guru mapel juga bisa menerapkan ini. Mungkin hormat bisa diterapkan, atau mungkin bekerja juga bisa mengerjakan tugasnya, tidak hanya wali kelas, tapi guru mapel juga bisa. Lanjut, Mbak Nana. Ini adalah contoh video membuat keyakinan kelas. Saya jelaskan contoh keyakinan kelas tadi itu. Mau diputar? Bisa diputar.
Jadi kita skip saja ya, karena saya minta maaf karena memang sinyalnya saya juga tidak bisa mengendalikan sinyal. Jadi di video itu dapat dilihat tadi adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Ini bisa guru meminta anak-anak itu berkumpul dalam satu kelompok. Misalnya satu kelompok itu berisi 4 ataupun 5 tergantung dari jumlah siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Terus anak-anak di situ dikasih sticky note. Di situ satu anak satu sticky note. Jadi anak-anak itu kayak curah pendapat. Kira-kira mau apa, satu kelompok itu mau apa, kita mau seperti apa. Jadi nanti dari hasil diskusi itu akan ditarik kesimpulan. Oh, jadi keyakinan kelas itu akan jadi seperti ini. Jadi namanya curah pendapat. Jadi semua kelas harus ikut terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas. Tidak boleh hanya wali kelas ataupun guru mapel yang terlibat dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya. Jadi harusnya kita dari awal sudah seperti itu ya, keyakinan kelas. Ini yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar atau 5 kebutuhan dasar yang kita miliki, kita manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Ini mungkin kalau kita lihat anak-anak yang cari perhatian ke kita, itu mungkin salah satunya karena ingin kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang ataupun rasa diterima. Pernah kan ada yang karena memang maaf orang tuanya berontak bohong, pernah ya mengalami seperti itu. Terus apa? Biasanya capernya tapi biasanya hal negatif. Tujuannya biar diperhatikan. Itu karena apa? Karena kebutuhan kasih sayang. Yang kedua kekuasaan atau power. Ini biasanya dilihat ketika ada anak suka usil. Kemarin saya sempat cerita sama Bu Imam ya, ada anak namanya Abel, kelas berapa itu ya? Karena saya ingin ngajar kelas 10. Usil sekali anak. Bahkan sebelum F ya, raket, anteng ya, anaknya anteng itu diusil. Tapi ya, nggak ada yang berani ngelawan ya, ketika diem. Jadi mungkin karena memang dia punya kebutuhan power gitu. Jadi pernah cerita itu raket bolong ya, raket bolong itu temannya dimasukkan ke raket tulis. Saya kemarin sempat cerita lagi, oh ini mungkin karena temannya itu diam saja. Saya sendiri kan belum kan ngajar ini. Kalau mungkin saya melihat karena dia memang punya power. Jadi temannya itu merasa, wah saya gini tuh nggak akan masalah, sama saya nggak akan marah sama saya, nggak akan berani sama saya karena apalagi dia punya kekuasaan atau power. Yang ketiga ini bertahan hidup, ini basic ya, semua pasti punya. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, kesenangan itu ada. Orang usil itu senang. Aku senang gitu saya itu kesenangan, fun. Yang terakhir adalah kebebasan atau freedom. Lanjut Bu Fitna, Mbak Nana. Ini masuk ke kita. Contoh 5 posisi kontrol yang sebenarnya harus diterapkan di sekolah, guru terutama. Bisa diputar? Ini penting. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu
Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang efektif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu. Kiri. Di stop dulu YouTube-nya. Oke, baru dilanjutkan. Ini tadi adalah 5 posisi kontrol kita, tidak hanya kita sebagai guru, mungkin sebagai ini staf kata tingkat juga mungkin bisa ya juga berhubungan dengan peserta didik atau anak didik. Dari kelima posisi kontrol mana yang sering kita lakukan? Kita dulu diri kita. Bencis mungkin mana yang sering bencis lakukan? Pemimpin seperti merasa bersalah, teman, manajer, penghukum, Kutika, penghukum, Bu Ina, BK, mungkin pernah menghadapi posisi kontrol yang mana? Ketika mendengar yang manajer, oke, Bu Ina, teman, yang merasa bersalah. Mungkin Bu Mas pernah bermasalah dengan anak didik? Tidak pernah, karena mungkin karena atas ya, jadi nggak pernah. Bu Erna? Kombinasi antara mana dengan penghukum? Oke, Pak Bruri? Posisi yang kedua. Merasa bersalah? Tidak. Sebagai teman? Teman kayaknya ya Pak Bruri ini. Pak Max? 2. Merasa bersalah? Teman? Merasa bersalah. Jadi kebanyakan nomor 1 dan nomor 2 ya. Dari 5 posisi kontrol mana sebenarnya yang paling bagus untuk diterapkan? Manajer. Jadi kita berusaha untuk meminta maaf, untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang mencari solusi, tapi anak yang mencari solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Karena ketika anak sudah mencari solusi, mau tidak mau anak mesti bertanggung jawab, ya enggak? Ya karena itu solusi dari dia sendiri. Kalau dia tidak bertanggung jawab, berarti dia tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Berikutnya, ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Kenapa namanya segitiga restitusi? Karena memang rangkanya ada 3 bentuknya seperti segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stability identity. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Dan yang ketiga adalah menaikkan keyakinan atau system belief. Jadi pada dasarnya segitiga ini bisa digunakan, tidak harus dimulai dari stabilkan identitas, tapi bisa digunakan nomor 2 dulu atau nomor 3 dulu atau mungkin nomor 1 di belakang sesuai dengan kebutuhan. Dan apa kaitannya dengan teori kontrol? Yang pertama kaitannya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik untuk bisa kita lakukan. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Kesalahan anak itu memiliki alasan. Mungkin terlambat karena ini, mungkin terlambat karena ini tidak membawa LKS karena lupa, tidak, ini mesti ada alasan. Dan ketika menaikkan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal untuk memiliki keyakinan. Lanjut. Ini 3 final segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi kita lihat sebentar, nanti
sehingga sudah hamil atau kenapa tidak itu? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu ada kesal. Atau juga karena apabila ada yang mengubah, kemudian pada saat itu kamu melakukan. Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Kalau kamu tidak berpikir apa lagi, hanya mempertahankan. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentang-mentang jelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak pak. Capek pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang belum sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mengingat sekali itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil tidak berpikir bahwa masalah. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan yang proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertahan. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan
dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya yang meleset ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan yang aman murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi seperti apa? Dalam melakukan sendiri dalam eksekusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang melakukan kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan apa waktu dari pembuat kesalahan. Dengan memahami struktur harapan sendiri dari institusi, diharapkan murid dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan Itu tadi adalah video contoh penerapan segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menaikkan keyakinan. Apakah di antara Bapak Ibu guru ini sudah pernah menerapkan seperti ini? Belum ya. Misalnya saya kemarin juga baru menerapkan itu sekali di murid saya. Jadi karena ini bukan ilmu yang baru, jadi saya berharap nanti ketika kita menghadapi peserta didik yang mungkin bermasalah di dengan kita ataupun dengan temannya, mungkin kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak semua kesalahan atau perilaku itu perilaku yang buruk itu adalah suatu kesalahan. Jadi mungkin kita bisa seperti tadi lah menerapkan segitiga restitusi sehingga akan mengambil kesimpulan sendiri kita dan kita akan mencari solusi yang terbaik juga buat anak-anak. Ini, mari menciptakan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 4. Di SMA Negeri 4 Tuban untuk mewujudkan visi sekolah. Terima kasih. Tapi sebelum saya tutup di sini, saya ingin sedikit bertanya dengan Bapak Ibu. Kira-kira pernah nggak menerapkan secara tidak langsung? Kita sudah belajar di apa itu budaya positif. Pernah nggak secara tidak sengaja kita sudah menerapkan budaya positif tersebut? Jadi nanti saya akan beri sedikit input, nanti bisa ditempel di nanti saya akan baca satu persatu. Jangan lupa nanti diberi nama. Terus kira-kira pernah nggak secara tidak sengaja sudah menerapkan apa itu budaya positif? Misalnya menghadapi anak dengan cara yang seperti apa. Jadi nanti biar kita bisa menganalisis selama kita mengajar itu seperti apa. Kita merefleksi diri kita sendiri ya. Pandai pernah? Hah? Pernah? Coba ditulis.
Ya, setiap kelas pasti ada satu orang atau dua orang anak yang mungkin butuh perhatian khusus. Ini mungkin berbeda maksudnya yang tanya. BK karena BK. Makanya saya tadi undang secara khusus BK karena saya juga ingin tahu. Tidak hanya dari guru mapel atau kepala kelas, tapi juga dari sisi guru BK. Ini Bu Erna sudah selesai kita baca dari Bu Erna. Pernah ternyata dibaca ya Bu Erna ya. Ini di kelas berapa Bu Erna? 11 IPS 1. Oke, kelas yang unik sekali. Ketika salah satu anak sering tidak masuk sekolah, padahal tiap hari berangkat sekolah, dengan mengatur solusinya dengan mengajak diskusi dan sharing hingga anak bisa kembali semangat untuk bersekolah. Berarti tidak langsung ngejudge anak ya. Oke, berarti sudah pernah secara tidak langsung sudah menerapkan sedikit segitiga restitusi. Oke, selanjutnya Bina. Ini senior saya, sangat senior saya, sudah berpengalaman dari 2 sekolah ya Bina ya. Palingan ya, pernah di Palingan, pernah debat sekali. SMA Palingan. Atas nama Linda ya Bu. Pernah atas nama Sian EL. Tapi alhamdulillah anak sekarang sudah masuk dengan baik, benar-benar sudah masuk. Setelah sharing, benar-benar kalau diskusi ya benar ya. Berapa kali sampai manggil anaknya berdiskusi? Sering? 3 kali sama 3. Berarti sudah tidak langsung menerapkan itu. Ketika sudah? Oke, kita buktikan. Ini kelas berapa buktikan? Ini alumni. Oh, alumni berarti sudah lulus. Belum lulus, sekarang 12 IPS 2. 12 IPS 2 pas Saya kelas sebelumnya sampai kelas 11. Oh, wali kelas ya berarti Ya. Oke, jadi wali kelas juga ya berarti. Ya. Oke, pernah. Ini pada waktu daring ternyata ada anak yang terlambat mengikuti ujian secara online. Apa yang buktikan? Itu kan saya punya di kelas 12 IPS 2 itu ada 5 pasiennya. Dan itu dulu kan waktu online ulangan semester ya dia di rumah itu kan ketahuan kalau anaknya sudah masuk itu sudah absen. Ketahuan dari laporan dari kurikulum itu kan ada kita bisa ngecek. Jadi itu keaktifan wali kelas untuk ngecek siapa aja yang nggak masuk ya. Akhirnya solusinya saya minta nomor WA atau nomor telepon orang tua bapak. Kalau seperti daringnya Ya, jadi setiap pagi saya mesti ngontrol telepon bapaknya. Jadi kayak telepon rumah ya Bu. Bapak, ini saya Bu. Tangga waktunya ulangan. Ya, iya. Itu siapa ya? Oke, berarti sudah penerapan wali kelas ya, berarti sudah hampir semua bagus ya, tidak langsung. 5 orang yang ikut. Wow, 12 IPS 2 ada. 1 tes luar biasa. Iya, terima kasih Bu Tika. Pak Max mungkin? Ini dari olahraga dulu nanti kita lihat. Ini kelas berapa Pak Max? Mungkin boleh tahu? 12 IPS 2. Wah, berarti 12 IPS 2 ini agak unik ya. Turun-turun, saya juga ngajar di situ. Dengan cara mendengarkan keluhan dan masalah yang telah dihadapi anak di rumah sehingga berdampak pada perilaku di sekolah. Oh, berarti ini punya masalah. Berarti curhat dengan Pak Max. Curhat. Pasien. Jadi alhamdulillah gimana Pak Max? Akhirnya temuannya apa? Memang punya masalah. Masalah di rumah sebenarnya di sekolah itu lebih diam dan jarang masuk karena di rumah kondisinya dia itu di rumah tidak akan jadi sehingga banyak permasalahan dan dibedakan sama saudaranya. Cuma di sini juga ada saudara kakak tergantung dan sekolah sini juga. Oke, akhirnya solusi yang diambil Pak Max Ya, kan harus bisa artinya tidak dia bisa lebih akhirnya
mungkin tidak menemukan satu kesepakatan dengan artinya sendiri. Bu Ina? Mungkin Bu Ina? Hampir sama dengan Pak Max. Bu Iji sama hampir sama dengan Pak Max? Oh, sama dengan Nasina. Berarti pada dasarnya semua di sini sudah secara tidak langsung menerapkan budaya positif ya, tidak langsung menjudge anak atau tidak langsung menghakimi anak ketika anak itu melakukan sesuatu yang buruk. Terima kasih, ini sekian dari saya, semoga tidak membosankan dan terima kasih atas kesediaan waktunya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program tentang budaya positif Guru Penggerak Angkatan 5 sudah berjalan dengan lancar. Sebelum acara kita akhiri, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri workshop hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.